Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 kelas A yang beranggotakan Miftahur Raihan Nasibuan, Nur Hafiza Utami, saya sendiri, Nurul Fadila, dan Nurul Farhandita. Pada presentasi kami kali ini, kami akan membahas terkait diare dan konstipasi. Pengertian diare akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pengertian dari diare. Diare terbagi menjadi dua kata, yaitu dia yang artinya melewati, kemudian ren yang artinya mengalir. Diare juga dapat dikatakan peningkatan frekuensi dari buang air besar dan bentuk tinja yang tidak normal atau cair. Peningkatan abnormalitas likuiditas frekuensi lebih dari 3 per hari. Berat feses lebih dari 200 gram per mili. WHO menyebutkan bahwa bila keluarnya tinja yang lunak atau cair dengan frekuensi 3 kali atau lebih per harinya dengan atau tanpa darah lendir dalam tinja. Selanjutnya saya membahas prevalensi mengenai diare. Nah, untuk di negara kita sendiri di Indonesia, penyebab kematian akibat diare pada sebuah kelompok umur pada SKRT tahun 2001 sebanyak 17% menduduki urutan kedua. Pada 2003, 19%, kemudian pada tahun 2007 yaitu 13,2% menduduki urutan ke-4,17. Namun penyebab kematian akibat diare pada balita yaitu pada tahun 2003 yaitu 19%. Angka ini ditemukan lebih tinggi daripada Riskesidas yaitu 2007 sekitar 25,2% dan menduduki urutan pertama atau tertinggi. Kemudian pula untuk kelompok umur yaitu 29 hari sampai 11 bulan sebanyak 31,4% yang juga menduduki urutan pertama atau tertinggi. Dalam hal ini ditemukan adanya peningkatan yang cukup tinggi proporsi kematian balita akibat diare. Peningkatan proporsi dapat dikatakan masih kurangnya pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, kemudian puskesmas pembantu, dokter praktek, ataupun bidan praktek. Karena masyarakat yang jauh dan waktu tempuh yang lama yaitu masih besarnya proporsi rumah tangga dengan jarak lebih dari 5 km dari sarana pelayanan kesehatan di pedesaan. Demikian pula proporsi rumah tangga dengan lebih dari 30 menit dari sarana pelayanan. Kemudian meskipun di pedesaan proporsi jarak rumah tangga ke upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM jauh lebih besar yaitu 78,9%. Dia memanfaatkan posyandu hanya dengan 27,3%. Terlihat yaitu masih kurangnya pengetahuan dan perhatian masyarakat terhadap kesehatan khususnya penyakit diare ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan patofisiologi dari diare. Seperti yang kita tahu, diare bisa disebabkan secara umum karena masuknya bakteri, virus, ataupun parasit ke dalam tubuh. Dengan masuknya virus, parasit, ataupun bakteri ke dalam tubuh, maka dia akan masuk ke dalam saluran cerna yang nantinya akan berkembang biak di usus dan dapat menimbulkan reaksi pertahanan dari bakteri E. coli yang terdapat pada usus besar. Yang nantinya reaksi pertahanan dari E. coli-nya akan menyebabkan proses pertahanan tubuh, yaitu mekanisme pertahanan tubuh atau imunitas. Yang nantinya akan juga menyebabkan inflamasi usus karena menumpuknya prostaglandin. Nah, dari inflamasi usus ini kita dapat 3 efeknya, yaitu yang pertama adalah makanan dan zat yang tidak dapat diserap, sehingga tekanan osmotik dalam rongga ususnya meningkat dan juga pergeseran air dan elektrolit dalam rongga juga meningkat di usus, sehingga isi rongga usus itu akan berlebihan, yang nantinya karena dia berlebihan dia akan merangsang usus untuk mengeluarkannya. Nah, karena hal ini menyebabkan resiko kekurangan volume cairan akibat dirangsangnya usus untuk mengeluarkan elektrolit maupun zat-zat yang ada dalam ususnya. Kemudian karena pembuangan cairan yang berlebihan nanti akan menyebabkan gangguan cairan dan elektrolit dan juga akan bisa menyebabkan shock hipokalemik dan juga bisa menyebabkan kematian. Nah, yang kedua adalah efeknya peningkatan sekresi air dan elektrolit yang bisa menyebabkan penurunan absorpsi dalam usus sehingga menyebabkan diare.
Nah, untuk diare ini dia akan menyebabkan kurangnya pemasokan makanan karena bahan makanan yang tadinya masuk ke dalam tubuh tidak bisa diabsorpsi secara sempurna, namun hanya langsung dibuang begitu saja. Kemudian yang ketiga, efeknya itu adalah hiperperistaltik usus, yaitu gerakan berlebihan peristaltik dari ususnya, yaitu menyebabkan penurunan fungsi usus dalam mengabsorpsi makanan sehingga terjadinya diare. Nah, hiperperistaltik ini akan menyebabkan pola efisiensi terganggu atau lebih sering, yaitu terjadinya buang air besar secara terus-menerus atau lebih sering dari biasanya, sehingga dapat menyebabkan resiko gangguan integritas kulit anus. Berikutnya, nah berdasarkan patofisiologinya, diare ini dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah diare sekretorik. Untuk diare sekretorik merupakan diare yang disebabkan oleh sekresi cairan dari enterosit atau sel epitel usus halus ke dalam lumen usus. Yang kedua adalah diare osmotik. Nah, diare osmotik adalah disebabkan karena adanya peningkatan atau peninggian osmolaritas atau hiperosmolar cairan di dalam lumen usus akibat adanya makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap oleh enterosit, atau suatu keadaan yang disebut dengan sindrom malabsorpsi. Selanjutnya, yang ketiga adalah diare eksudatif. Diare eksudatif disebabkan karena terjadinya eksudat di dalam enterosit sebagai akibat adanya peradangan mikroorganisme seperti amoebiasis usus. Yang keempat adalah jenis diare motilitas, yaitu peningkatan motilitas usus yang menyebabkan kurangnya waktu kontak makanan dengan mukosa usus. Kemudian selanjutnya adalah penanganan diare. Penanganan diare sendiri pertama sekali yaitu adalah terapi suportif. Nah, terapi suportif ini diberikan yaitu dapat berupa oral rehydration therapy atau ORT, yaitu dengan pemberian oralit. Kemudian yang kedua, menurut WHO, terapi suportif yang dapat dilakukan bisa juga dengan memberikan NaCl, KCl, natrium sitrat, klorid, dan juga glukosa. Untuk suplemennya sendiri yang dapat diberikan adalah suplemen zinc. Kemudian selanjutnya adalah obat anti-diarenya. Nah, berdasarkan patogenesis terjadinya diare dan khasiat farmakologinya, obat anti-diare dibagi menjadi obat antiabsorben. Obat antiabsorben ini terdiri dari kaolin, pektin, bismut subsalisilat, karbon aktif, tabonal, magnesium, aluminium silikat. Yang kedua adalah obat antimotilitas diare, yaitu terdiri dari golongan opiat dan turunannya, seperti paragorik, difenoksilat, loperamid, octreotide. Nah, yang ketiga adalah obat antikolinergik anti-diare, yaitu ada belladonna, alkaloid, atropin, dan juga histiamin. Kemudian yang keempat ada obat antimikroba untuk anti-diare, yaitu terdiri dari tetrasiklin, chloramphenicol, cotrimoxazole, furazolidin. Kemudian yang kelima adalah obat antisekretorik, yang terdiri dari resesadotril, bismut subsalisilat, dan kolestiramin. Selanjutnya, di sini saya akan membahas obat absorben yang contohnya adalah kaolin dan pektin. Nah, di sini obat absorben biasa diberikan dalam bentuk kombinasi. Dengan efek farmakokinetikanya, kaolin tidak diabsorpsi jika diberikan secara oral dan diekstrasi dalam bentuk tidak berubah dalam feses. Dan pektin hampir dicerna secara sempurna di dalam pencernaan. Kemudian farmakodinamika obat absorben yaitu absorpsi toksin dan juga bisa melapisi permukaan intestin atau general protective-nya. Nah, kemudian efek sampingnya adalah kehilangan kalium dan natrium dapat dijumpai pada percobaan dengan tikus, yaitu gangguan elektrolit pada anak dengan diare yang berat. Kemudian yang kedua ada kehilangan lemak dan nitrogen, dan juga nyeri perut. Selanjutnya adalah obat golongan antimotilitas. Contohnya adalah difenoksilat dan loperamid. Nah, difenoksilat dan loperamid ini, untuk difenoksilat itu diberi tes, untuk tes setengahnya adalah 2-3 jam, yang dimetabolisme di hati dan tidak dapat merantas blood-brain barrier atau barrier otak. Untuk farmakodinamikanya bekerja pada mu reseptor di mesenteric plexus dan mungkin reseptor 5HT, yang kerjanya dapat menurunkan peristaltik dan meningkatkan waktu transit. Kemudian selanjutnya adalah obat antimotilitas untuk efek sampingnya yaitu rasa mual, muntah, sakit kepala, kram, perut, dan ileus peraltik.
Untuk toksisitasnya adalah gejala overdosis untuk loperamid, mungkin termasuk seperti sulit buang air kecil, pernapasan melambat, dan juga tidur yang berlebihan atau tidur nyenyak. Kemudian adalah obat antikolinergik. Untuk efek parasimpatolitiknya adalah menurunkan kontraksi otot polos segmental dan propulsif usus, dan dapat mengundurkan spasme otot polos. Kemudian dia juga dapat menurunkan motilitas dan sekresi usus, dapat mengurangi urgensi yang terkait dengan beberapa bentuk dalam cairan yang disekresikan ke dalam usus, dan kram perut yang terkait dengan hipermotilitas. Untuk obat antisekretorik selanjutnya itu adalah farmakodinamikanya. Nah, farmakodinamika obat antisekretorik seperti asetosal, indometasin, bismut subsalisilat, dan glukokortikoid itu dapat mempunyai khasiat yang berlawanan dengan CAMP dan CGMP. Obat-obat antiinflamasi non-steroid dapat menyebabkan penghambatan prostaglandin. Kemudian ada obat kolestiramin yang dapat mengikat asam empedu dan toksin bakteri sehingga menghambat atau memblokir sintesis prostaglandin E. Kemudian ada racesodotril yaitu sebagai inhibitor N-kapalinase atau opiat N-kapalins yang berfungsi untuk aktivasi gamma opioid reseptor yang dapat menyebabkan penghambatan sekresi air dan elektrolit. Kemudian ada obat antisekretorik dengan farmakokinetikanya, contohnya adalah obat kolestiramin yang tidak diserap ke dalam tubuh. Nah, zat ini juga keluar dari tubuh tanpa diserap, sehingga dia itu kompleks tidak larut dengan asam empedu. Untuk efek samping kolestiramin yaitu pendarahan ulkus duodenum, hipoprotrombinia, malabsorpsi vitamin yang larut dalam lemak, mual dan muntah. Selanjutnya adalah untuk obat antimikroba, obat antibiotik hanya diberikan atas indikasi yang kuat, ialah bila diduga oleh bakteri-bakteri tertentu, misalnya Vibrio cholera, Shigella sp, Campylobacter jejuni, Entamoeba histolytica, dan Giardia ambly. Kemudian akan lanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pengertian konstipasi. Nah, konstipasi atau sembelit adalah frekuensi buang air besar yang lebih sedikit dari biasanya. Jarak waktu buang air besar pada setiap orang berbeda-beda, namun umumnya dalam 1 minggu, manusia buang air besar setidaknya lebih dari 3 kali. Jika frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu, maka seseorang disebut mengalami konstipasi. Nah, akibatnya tinja menjadi kering dan keras sehingga sulit dikeluarkan dari anus. Untuk prevalensi konstipasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Prevalensi konstipasi. Berdasarkan prevalensi konstipasi di Asia, yaitu Korea, Cina, dan Indonesia, diperkirakan sebesar 15-23% pada perempuan dan 11% pada laki-laki. Sedangkan prevalensi angka kejadian konstipasi di Indonesia sendiri terdapat sebanyak 3.857.320 jiwa yang mengalami konstipasi sesuai data Internasional Amerika Serikat (BEREU) pada tahun 2003 menurut SARI tahun 2016. Penelitian oleh Karakaya et al. Tahun 2015 tentang hubungan konstipasi dan tingkat aktivitas fisik pada mahasiswa pada tahun 2015 menunjukkan hasil bahwa rata-rata nilai total kuesioner aktivitas fisik internasional mahasiswa yang mengalami konstipasi lebih rendah dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak mengalami konstipasi, menurut Karakarya tahun 2015. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, patofisiologi konstipasi. Patofisiologi konstipasi dapat dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor dari dalam lumen dan dari luar lumen. Nah, faktor dari dalam lumen itu ada yang pertama obstruksi kolon akibat keganasan volvulus atau strukturnya. Nah, obstruksi pada kolon akan menyebabkan kesulitan keluarnya feses. Terus berkurangnya motilitas usus, misalnya pada pasien yang menggunakan obat laksatif secara berlebih dalam waktu lama. Yang ketiga, obstruksi pada jalan keluar, misalnya akibat prolaps rektum, rektosil, spasme sphincter anal eksternum, atau kerusakan nervus pudendum akibat komplikasi persalinan spontan.
Nah, untuk yang dari luar lumen itu pertama karena pola makan yang rendah serat, terus karena penggunaan obat yang mempengaruhi neurotransmitter yang mengatur gerakan kolon, dan karena gangguan sistemik seperti gangguan endokrin dan gangguan neurologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Manajemen pengobatan konstipasi. Langkah penanganan konstipasi bertujuan untuk mempercepat gerakan tinja melalui usus sehingga penderita konstipasi bisa buang air besar kembali secara teratur. Penanganan yang pertama dilakukan adalah dengan mengubah pola makan atau gaya hidup. Perubahan tersebut meliputi memperbanyak konsumsi makanan pelancar BAB yang mengandung banyak serat, serta lebih sering minum air putih dan menghindari minuman beralkohol. Lebih rutin melakukan olahraga, dan jangan mengabaikan keinginan buang air besar dan upayakan buang air besar secara teratur. Jika penanganan awal tidak memperbaiki kondisi sembelit, terutama jika perut menjadi nyeri atau kram, serta tidak bisa buang angin, tidak bisa buang air besar, atau terdapat beberapa jenis obat pelancar BAB yang terdiri dari yang pertama ada obat pencahar osmotik. Obat pencahar osmotik akan meningkatkan jumlah cairan dalam usus, sehingga feses akan menjadi lebih lunak dan merangsang usus untuk mendorong tinja keluar. Contoh obat pencahar osmotik yaitu laktulosa dan makrobol. Yang kedua ada obat pencahar pelembut tinja. Obat ini menarik cairan dalam usus, sehingga tinja menjadi lembut dan mudah dikeluarkan. Contohnya yaitu natrium dopusat dan magnesium hidroksida. Kemudian ada obat pencahar stimulan. Obat ini akan merangsang kontraksi usus. Contohnya yaitu contoh obat stimulan yaitu bisakodil. Kemudian ada suplemen serat. Suplemen serat ini berfungsi untuk menambah massa pada tinja atau pada feses. Contohnya yaitu psyllium, kalsium, polikarbopil, dan metil selulosa fiber. Yang terakhir ada pelumas. Pelumas di sini digunakan untuk memudahkan pergerakan tinja melalui usus. Contohnya yaitu minyak mineral. Jika obat-obat di atas tidak dapat menangani atau mengatasi konstipasi pada pasien, maka selanjutnya dapat diberikan obat jenis lain, yaitu obat untuk kasus konstipasi kronis, yaitu obatnya misoprostol. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.